Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imran Soni dengan NIM J1B022054 dari kelas TEP 2. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan atau menjawab soal yang dimana kita bisa lihat ada di samping sini. Nah, di sini saya akan menjawab soal tersebut dengan dua metode. Yang pertama itu menggunakan metode grafis dan yang kedua itu metode simplex. Oke, mari kita mencoba menjawab dengan menggunakan metode pertama, yaitu metode grafis. Cek. Oke, jadi di sini kita akan menggunakan metode grafis. Oke, untuk langkah awal yang kita kerjakan yaitu harus mengetahui X1-nya dan X2-nya. Karena di soal sudah tertera, maka tahu sama dengan X1 dengan nilai 40.000. Lanjut dengan susu kedelai. X2 dengan 30. Terpisah dengan keuntungan. Nah, lanjut dengan mengetahui harus melihat Z max-nya itu atau apalah namanya. 40 1 plus 30.000 X2. 3. Nah, biasanya kita harus membuat kolom ya. Misalnya di sini ada keterangan, terus kedelai, gula, sama waktu kerja. Kita garis dengan nilai X1, terus X2 kapasitas. Nah, nilai kedelainya itu ada 2 di soal, terus 3, kapasitasnya 60, gulanya tidak ada, X2 nya 2, terus lanjut kapasitasnya 30. Untuk waktu kerjanya itu ada 2 dan X2 nya 1, kapasitasnya 40. Lanjut dengan menggunakan persamaan fungsi batasan. Di sini untuk yang pertama itu ada 2x1 plus 3x2 lebih kecil dari 60. Lanjut dengan persamaan kedua yaitu 2x2 30. Untuk 3, 2x1 plus x2 lebih kecil dari sama dengan 40. Selanjutnya kita mencari persamaan grafik. Di sini yang pertama itu harus dieliminasi lah. 2x1 plus 3x2 dari 60. Yang dimana nilai x2 nya itu sama dengan 0. Nah, jadi x2 nya itu 0 plus 2x1 60. Nah, jadi 2x1 kecil dari 60, x1 sama dengan 30. Nah, untuk x1 nya itu sama dengan 0, jadi 0 plus 3x2 kecil dari 60, terus x2 lebih kecil dari sama dengan 20. Nah, jadi persamaan x nya itu 30,20. Lanjut untuk yang kedua itu 2x2 kecil dari 30, x2 lebih kecil dari sama dengan 15. Nah, jadi untuk x y nya 0,15. Terus ketiga 2x1 plus x2 kecil dari sama dengan 40, yang dimana di sini nilai x2 nya itu sama dengan 0. Nah, jadi 2x1 plus 0 40, 2x 40, x1 20. Nah, jadi lanjut dengan untuk x1 nya itu dengan nilai 0, jadi 0 plus x2 adalah 40. Nah, jadi x nya 20,40. Nah, lanjut di sini kita membuat grafiknya ya. Di sini pakai
ke sini. Nah, untuk nilai 40, 20 dan 15. Nah, di sini untuk X-nya itu 20 sama kan 30. 20 ke 30, 40 ke 20. Nah, di sini adalah titik potong. 15,10. Untuk mencari titik potongnya dengan cara 2x1 plus 3x2 60, 2x1 plus x2 40. Coret 2x2 20, x2 10. Lanjut dengan 2x1 plus 10, karena untuk nilai x2 nya sudah ada, jadi tinggal dimasukkan ya guys ya. 40, 2x1 sini menjadi 40 dikurangin 10, x1 30, terus x1 15. Nah, lanjut mana z max nya itu tadi 40 x1 plus 30 x2. Untuk persamaan pertama itu 1 sama dengan 40, 30 plus 30 2. Jadi 1 2, kita tinggal mengalikan terus dijumlahkan dan hasil 1.800. Lanjut untuk z kedua itu 40 dikali dengan 0, dimana nilai sama kayak tadi bisa kita lihat. Lanjut tinggal dikalikan ya, 0 plus 150, nilainya 450.000. Lanjut z ketiga sama dengan 40 kali dengan 20 plus 40 sama dengan 800 plus 1 dengan 2 juta. Nah, ini nilai tertingginya ini ya guys ya, max, karena kita udah ketahui bahwa Z4 nya itu lebih berkurang lah, dari kita bisa melihat nilai perkaliannya plus 30 kalian 10 plus 100 900. Nah, jadi kita ketahui bahwa yang dihasilkan. Oke, mari kita lanjutkan dengan menggunakan metode simplex. Oke, yang pertama itu kita harus mengetahui tujuannya, yaitu tujuannya mari kita lihat di sini ada z sama dengan 40x1 plus x 30x2. Nah, untuk langkah pertama itu mengubah fungsi tujuan dan batasan-batasan. Untuk fungsi tujuan, fungsi tujuannya di sini yaitu z minus 40x1 minus 30x2 sama dengan 0. Untuk fungsi batasan sama dengan di sini kita harus diubah menjadi persamaan, yang dimana di sini kita mengetahui untuk persamaan pertama Nah, ini untuk persamaan pertama. Lanjut yang kedua. Nah, ini untuk persamaan yang kedua. Lanjut yang ketiga.
Nah, udah selesai untuk persamaannya. Langkah yang kedua yaitu menyusun persamaan X di dalam tabel. Untuk tabel pertama, oke, variabel dasar. Sini ada Z, X3, X4, X5. Simak aja ya guys ya. Nah, untuk nilai Z-nya X1, X2, X3, X4, X5, nilai kunci indeks. Nah, jadi di sini kita memasukkan nilainya yang telah kita ketahui tadi. Di sini ada untuk di sini ada 1 0 0 0 minus 40 30 0 0 0 0 minus 40. Lanjut 2 0 2 3 2 1. Tinggal kita ngisi ya guys, ya, sesuaikan dengan persamaannya. Nah, di sini untuk nilainya kita bagi 20. Ini kita lupa 0 bagi minus 40 dengan. Oke, lanjut. Kita mencari elemen kunci, di mana elemen kunci itu nilai negatif terbesar. Jadi elemen kuncinya itu sama dengan minus 40 ya. Bisa kita lihat di sini di kolom. Jadi terus kolom kunci X1-nya. Oke. Nah, yang keempat itu memilih baris kunci dengan melihat indeks terkecil. Indeks. Nah, ini rumus untuk mencari indeks terkecil. Nah, per kolom kunci sebaris. Lanjut untuk menggunakan langkah kelima, yaitu elemen kunci, itu dua perpotongan antara baris dan kolom kunci. Nah, terus yang langkah keenam itu cari nilai baru baris kunci, yaitu untuk mencari nilai baru baris kunci itu nilai lama dibagi dengan elemen kunci. Yang mana kita bisa lihat di sini 2 per 2, 1 per 2, 0 per 2, 0 per 2, 1 per 2, 40 per 2. Nanti merubah elemen baris kunci ini untuk merubah elemen baris kunci. Nah, sama dengan 1,1 per 2, 0,0 1 per 2,20. Nah, ini untuk nilainya. Lanjut kita membuat ke dalam tabel. Baik, di sini kita membuat kolom variabel dasar. Ini kolom kedua ya. Nah, masukkan nilai Z-nya itu 1 0 0 0. X1-nya 40 2 0 2 0 1. Lanjut X2 minus 30 3 2 1 per 2. Nah, ini untuk kolomnya, untuk nilainya yang telah saya jelaskan sebelumnya.
Nah, langkah selanjutnya itu mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci. Lihat ini untuk nilai lama. Nilai lama itu koefisien kolom kunci dikali dengan nilai baru baris kunci. Oke, baris pertama min 40 30 0 0 0 0 dikali dengan minus 40 1 per 2 0 0 1 per 2 20. Ini tinggal dikali ya dengan hasil 0 10 0 0 20 800. Untuk baris kedua ya, baris kedua yaitu baris kedua ada nilai 2 3 1 0 0 60. Nah, dikali dengan 2 1 1 per 2 0 0 1 per 2 20 per kurangi. Nah, dengan hasil intinya tadi dikalikan dengan 2 terus dikurangi 0 2 1 0 minus 1 20. Lanjut untuk baris ketiga yaitu 0 2 0 1 0 30 dikali dengan 0 1 1 per 2 0 0 1 per 2 20 dan hasil 0 2 0 1 0 30. Lanjut, kita membuat kolom atau memasukkan ke nilai tabel. Oke, ini kolom ketiga ya. Seperti biasa. Untuk nilai indeksnya ini 800 dan minus 10 sama dengan bagi ya 80 dibagi 2 sama dengan 10 30 dibagi 2 dengan 15 terus 30 20 ya 20 dibagi 2 sama dengan 10. Nah, ini untuk hasil indeksnya ya. Nah, di sini elemen kuncinya itu minus 10, terus untuk kolom kuncinya itu X2 kan? X2. Nah, memilih baris kunci dengan melihat indeks terkecil. Nah, baris kecilnya itu X3 pada baris 3. Baris kunci yaitu dengan X3. Elemen kunci sama dengan 2. Nah, mencari nilai baris atau baris kunci sama dengan nilai lama dibagi dengan elemen kunci, yang dimana 0 per 2, 2 per 2, 1 per 2, 0 per 2, minus 1 per 2, 20 per 2, dan hasil 0,1 per 2, 0,
1 per 2, 20, 10 karena 20 dibagi 2. Nah, jadi di sini membuat tabel lagi ya, variabel dasar. Disimak aja ya guys ya. Di sini aja. Disimak ya untuk penulisannya. Nah, agak lama tidak bisa sambil jelaskan. Di sini untuk Z seperti biasa itu 0, 0, 0, X1 satunya dengan nilai 0, 0, 0, 1. Lanjut dengan X2. X2 nya itu minus 10, 1, 2, 1 per 2. Lanjut dengan X3 per 0, 1 per 2, 0, 0. X4 yaitu 0, 0, 1, 0. Lanjut dengan X5 itu nilainya 20 minus 1 per 2, 0, 1 per 2. Selanjutnya itu nilai kuncinya itu 800, 10, 30, 20. Lanjut, yaitu mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci. Untuk baris pertama dengan nilai 0, 10, 0, 0, 20, 800 dengan dikali minus 10, 0, 1, 1 per 2, 0 minus 1 per 2, 10 dikurangi dengan hasil sini minus 10 dikali dengan 0, sehingga 0 dikurangi dengan hasil yang telah dikali dengan tadi hasilnya itu 0. Untuk selanjutnya begitu juga. Lanjut untuk baris ketiga nilai 0, 2, 0, 1, 0, 30. Terus dengan dikali dengan 2, 0, 1 per 2, 0 minus 1 per 2, 10. Untuk cara pengaliannya atau pengurangannya itu sama. Dan hasil 0, 0 minus 1, 1, 1, 10. Lanjut baris keempat itu 1, 1 per 2, 0, 0, 1 per 2, 20 yang dikali dengan 1 per 2, 0, 1, 1 per 2, 0 minus 1 per 2, 10. Nah, dengan hasil 1, 0, 1 per 4, 0, 3 per 4, 15. Oke, untuk langkah yang terakhir yaitu masukkan nilai ke tabel. Di sini variabel dasar Z, X2, X4, X1. Nah, untuk Z-nya 1, 0, 0, X1 0, 0, 0, 1. Terus X2 nya 0, 1, 0, 0, X3 5, 1 per 2 minus 1 minus 1 per 4. Lanjut X4 yaitu 0, 0, 1, 1, 0. Kelewatan ya garisnya. Untuk X5 nya 15 minus 1 per 2, 1, 3 per 4. Nah, nilai kuncinya itu 900, 10, 10, 15. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya berterima kasih kepada teman-teman yang mau menonton video saya tadi, yang dimana di awal tadi saya menjelaskan bahwasannya
saya akan menjawab satu soal dengan dua metode, di mana metode pertama itu menggunakan metode grafis dan yang kedua itu menggunakan metode simplex. Oleh sebab itu saya berterima kasih, semoga dan saya berharap teman-teman dapat mengerti atas penjelasan saya tadi. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe juga ya. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.